jadi nama asyar tepat caranya. Dia asal bagus ya guna. Dari itu berwakaf na tepat. Muflihun kajian model semua. Nak dana adabun alim jahillah. Menterang itu seksa di telinga anda. Adabun alim mana berwakaf. Dia berwakaf. Dia bapak singano. Keterusan ya umpama adik berwakaf. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tetap disuruh demen itu kan. Nanu model caranya berasyar. Ada nyocok si suasana apa itu dan tempat berwakaf jaga sekali. Nah jadi ini perlu diperhatikan. Jadi alasan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak akan diberi nanti beli nasi jangan kandung dan dia diberi itu, maka kita memihak kepada orang kafir itu katanya. Tuhan menjawab, asallahu ayyad ya bil fath. Allah Ta'ala akan membuka kemenangan pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam akan berkembang di dunia ini. Coba saudara-saudara perhatikan apa firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan memelihara Quran selama-lamanya dan kami tanggung jawab akan menjaganya. Kalau Quran sudah dinyatakan oleh Tuhan yang mempunyai firman bahwa akan memelihara Quran itu, ini tercantum di dalamnya akan memelihara umat Islam. Sebab Quran itu adalah jalan, adalah peraturan, adalah undang-undang Tuhan. Jadi selama masih ada Quran, selama itu masih ada umat Islam. Ya pun nanti dengan kiamat, namun ada dengan masih la ilaha illallah, cabutnya mati meninggal ulama-ulama dengan sesaleh-saleh meninggal sehingga 40 tahun darah nano terus dengan maraham kuncen pijara yang perempatan hina dengan mama bareng tarik anak zina beri kepada kiamat. Jadi kalau Allah Ta'ala bertanggung jawab kepada Qurannya, berarti bertanggung jawab pula kepada umat Qurannya. Tetapi pasang surut soalnya biasa. Pasang surut Pak Munur ini kan memang begitulah keadaan dunia. Sedangkan jero baik wana bewan malam, wana bewan jelo, wana ukap, wana terang, wana hujan, wana panas. Wah dulu nih, wana hujan, wana panas. Jadi awamrin min indi, atau Allah Ta'ala nanti akan mendatangkan satu peristiwa sehingga kejenek orang-orang munafik itu amrin min indillah. Nah itulah yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan munafik mana kejenek apa kejenek, tahu kejenek? Nah mana kejenek firman Tuhan, ayusbihu ala ma asarru bi anfusihim nadimin. Mereka terus terjadilah mereka itu nyesel luar biasa. Apa si rahasia yang nari artinya sumber memihak dengan munafik, memihak dengan kafir, nadimin nyesel
lewat waktunya nyesal. Kemudian firman Tuhan, wa yaqulul ladzina amanu haula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Manakala dalam gambaran kebengaan dengan si beriman, tatkala menerima balasan Tuhan si dengan semua mengapai kepada Zabin sinu yang dipimpin oleh ketuanya Abdullah bin Salul. Lakin al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, tatkala datang apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus heran dengan Islam. Dia model dengan sinu si pada bersumpah yang mengarang kami sama dengan Tuhan. Innahum lama'akum, ya kita sama. Bagaimana saudara? Saya juga orang Islam, padahal orang munafik. Saya juga orang Islam sama dia. Ya ini model orang bersumpah-sumpah, dimana saya juga orang Islam. Ya ke model Islam, ini modelnya bersumpah-sumpah. Ini ma'akum, aku barang sisida, dek kami melu pisah sisida. Ya ke benar dengan Islam tarik. Kalau pergelangan benar. Tuhan Allah menggambarkan bagaimana orang yang dibelakang itu. Tuhan mengatakan, habitat amalum fasbahu khasirin. Batal amal kebaikan mereka sekalipun ikut serta berderma, ikut serta sembahyang pura-pura, ikut serta berjuang. Batal fasbahu khasirin. Terjadilah mereka itu menjadi orang yang rugi di dunia ini, kencelek. Bagaimana di akhirat? Akhiratnya maklum. Nah itu ya alladzina amanu yang pertama. Sekarang masuklah kita pada ya alladzina amanu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Hai orang yang beriman, siwasakan pada beriman. Wah pada beriman, saya di antara kamu akan murtad, buju anang agama kafirna, tulak anang sindik memulai ia terkehendak untuk mendapat titel aman itu. Allah Ta'ala turunkan ayat ini karena Allah Ta'ala berikan bahwa akan kejadian. Ada 11 kelompok orang yang murtad. 11 kelompok, tiap-tiap kelompok mempunyai orang, ada yang ribuan tiap kelompok. Pada zaman Nabi 3 kelompok, di antaranya Muslim mereka Zabino singirim surat ni Nabi lamun tidak Rasul, ya idanah Rasul kita pada separuh mana, pada separuh wilayahnya mana lah. Jadi tapi ini dibunuh oleh orang Islam. Yang membunuhnya ialah yang sangat hebat pada zaman Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh. Siapa itu yang dibunuhnya pada waktu itu? Sayyidina Hamzah. Bunuh itu yang membunuhnya. Nah, yang barisan itu dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Malik kelompok si kedua terpimpin si soto tukang dukan dengan apa dengan tukang beriankan, dan kebetulan banyak pengikutnya yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Nah ini
dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal supaya orang itu dilawan. Akhirnya dimatikan oleh seorang Fairuz namanya asal Ajam Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga yang congah congah agama dia congah pemerintahan. Congah pada zaman Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tapi itu Islam Islam ya akhirnya. Talhah bin Khuwailid Tamis Azari dia ke Syam dengan beberapa kaum yang ikutnya, sehingga pada kaumnya dikecar-kacirkan. Nah, 3 kelompok ini pada zaman Nabi murtad. Kemudian 7 kelompok 7 kelompok adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah meninggal Nabi murtad lagi 7 kelompok. Pada zaman Sayyidina Umar 1 kelompok, tapi dibasmi dengan pedang Umariyahnya juga oleh Abu Bakar, dan pedang Abu Bakarannya melalui pasukan-pasukannya. Jadi umat Islam pada permulaan Islam berontak ada 11 kelompok, masing-masing mau menjadi supaya diikut membagi-bagi, memperait Islam, supaya sebelah sana Yaman kami ini Al-Asad Al-Ansi Yaman ya kami, Yamamah ya kami, pokoknya mereka pada membagi-bagi. Ya sehingga padahal Sayyidina Allah padahal belum datang zaman Sayyidina Umar, apalagi Sayyidina Umar, Syekh Abu Bakar belum datang, sudah digambarkan akan ada penyelewengan selain daripada murtad-murtad yang ada pada zaman Nabi SAW itu. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi, saya murtad fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Masya Allah. Namun anda pada murtad mengganti anda dengan lain sudah Allah. Model dengan jadi pengganti anda murtad, menata ganti semodel manusia mempunyai 6 sifat yang istimewa. Mana dia? Dia kaum yuhibbuhum, dan kaum yang Allah cinta suka pada mereka itu. 1 sifatnya. Wa yuhibbunah, dan mereka sangat cinta kepada Allah. 2 sifatnya. Kemudian sifat yang kedua yang mengganti orang yang munafik, orang yang meninggalkan, yang murtad meninggalkan Islam itu, adillatin 'alal mu'minin, ya kasih sayang kepada sesama Islamnya. Aizzatin 'alal kafirin, keras ketat melawan orang yang menghantam Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, ini sifat yang kelima. Mereka itu perjuangannya hanya berjuang meninggikan kalimat Allah, memajukan agama Allah. Itu sifatnya. Sifat yang sangat baik yang terakhir. Wala yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut kepada celaan siapapun yang mencela. Asal mereka berdiri di atas kebenaran, tidak takut, tidak sebagaimana orang munafik takut dicela oleh orang kafir. Tapi pengganti bagi orang yang murtad tadi mempunyai sifat biqaumi yuhibbun, 1, 2 wa yuhibbunah, 3 adillatin 'alal mu'minin, 4 aizzatin 'alal kafirin, 5 yujahiduna fi sabilillah, 6 wala yakhafuna lawmata laim, tidak takut kepada ejekan, kepada celaan-celaan siapa yang mau mengejek. Lidah itu harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang mengejek itu
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Mana Allah Ta'ala yang tersebut daripada 6 sifat pada orang yang dinyatakan mengganti orang-orang kalau orang murtad, itu katanya limpah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang memang dikehendakinya, yakni orangnya untung, sehingga pengganti itu bernilai sangat tinggi, mempunyai 3 sifat, tidak kurang dengan apa yang dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhirih. Jadi makna Allah Ta'ala wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala luas baiknya, alim dan maha mengetahui siapa yang pantas menjadi pengganti orang-orang yang murtad itu. Jadi artinya orang-orang pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Kalau kita milih sering salah, pilih antara sahabat, pilih antara semeton, pilih antara murid, padahal dia bertiga perikat menuju. Nah, pilih Tuhan ya tidak. Alimah siapa sih yang pantas menjadi pengganti orang-orang yang murtad?